produser kita yang luar biasa. Kak, pertama kali ketemu Pak Ian mungkin sampai kakak udah meledak sampai sekarang mungkin seperti apa Kak? Oh, kalau dulu kan aku nekat temuin Mas Dani Ahmad. Terus akhirnya gua ancam dia kalau dia nggak mau produserin gua, rugi di lu, gua bilang gitu. Jadi sampai dibilang orang gila. Ya sampai sekarang agak gila lumayan. Nah, terus akhirnya Dani kan masukin ke label Anu dan Sony. Nah, yang diterima tuh di Sony. Nah, Pak Ian yang terima karena kan nyanyi aku suara Ratu. Terus akhirnya Ratu terbentuk, terus Ratu kita pisah sama Maya, kita bilang nggak cocok berdua. Jadi kita berpisah. Nah, pas aku ke Sony Musik untuk tanda tangan surat resign dari Ratu, dalam hati aku udah resign pakai ke Sony segala lagi, udah capek nih, udah terus tanda tangan tuh istilahnya pergi dari Ratu, tapi cicilan mobil aku gimana nih gitu ya. Tapi dalam hati ya sudahlah, aku balik lagi ke kafe dong gitu. Tapi udah akhirnya aku datang terus tanda tangan. Nah, tanpa disadari setelah aku tanda tangan keluar kontrak baru, weh gitu. Jadi ya kontrak baru ternyata Pak Yan ambil solo aku gitu. Jadi pernah dengar gosip atau bener aku nggak tahu, pokoknya ada mungkin Bunda nggak suka atau apa atau siapa gitu, kok Pak Yan ambil, kalau aku udah keluarin kok ambil gitu. Ya kan barang bagus, kalau barang bagus dibuang ya saya ambil gitu. Jadi, tapi aku nggak tahu itu benar Maya atau enggak. Pokoknya ya sampai hari ini aku sih sama Pak Yan gitu. Pak Yan sekarang keluar dari Sony, aku dia bikin jadi record, aku sama Pak Yan gitu. Walaupun aku banyak banget produser yang nawarin aku, even though aku juga bisa bikin my own single, tapi nggak tahu kayaknya nggak klik aja, kayak kalau bapak sendiri yang ngomong kayaknya aku rasa damai kayak gitu. Kayak 7 Juli bulan depan launching album aku gitu. Kak, dasarnya dulunya itu kan masa pandemi itu kan show kan berkurang, jadi kan kita harus makan, harus cari makan cepet. Nah, kecuali istri-istri yang cari suami orang kaya atau dengan cara cepet gitu kan, cepet punya tas Hermes atau apa ya, gue nggak ngomongin yang lain, cuma gue ngomongin semua masyarakat yang mau punya tas Hermes cepet kan tinggal nikah aja sama yang kaya. Tapi nanti kiranya kaya meninggal atau kayak gimana kan kita nggak tahu nasib kita kan. Jadi kalau gue nggak cari orang kaya, tapi gue yang harus kaya. Nah, waktu itu kan nyanyi kan tinggal sedikit, jadi kan kita kan harus bayar pampers hari ini, nggak bisa nungguin off air nyanyi, kita keburu mati kalau nungguin off air. Jadi kan aku harus jadi putar otak gimana caranya ini aku bisa bikin apa yang gue bisa. Oh, gue bisa masak atau bisa goreng segala macam, udah gue buat, ternyata gue jago masak dan lain-lain. Akhirnya dari situ aku udah kebiasaan tuh muter otak gimana caranya 100.000 biar jadi 200.000. Dari omset aku 20.000, sekarang omset aku bisa sampai berapa lah pokoknya. Jadi dari situ aku jadi sekarang kayak enakan jadi pengusaha gitu. Aku sekarang punya pabrik kayu, pabrik baju, punya pabrik macam-macam, mobil segala macam. Tapi kembali lagi itu karena, makanya aku bilang karena apa yang kita bicarakan itu menjadi kenyataan. Jadi hidup saya kita harus bicarakan yang wow, sehingga itu jadi bukannya kalau kita pakai helikopternya suami biasa aja dong, tapi kalau kita yang bayar beda dong rasanya gitu. Jadi kalau saya diajak susah bisa, diajak senang bisa. Karena kenapa? Kalau gue bilang orang punya Ferrari belum tentu kaya, tapi orang punya semangat kayak gue, yang gue mau ada angin badai, gue mau ke sana, gue mau ke sana, apa hubungannya sama lu? Mau ikut boleh, kalau nggak mau ikut gue sendiri aja. Masalahnya apa? Gue nggak dibantuin bodo amat, yang penting kan gue yang gajian sama anak gue juga kayak gitu. Jadi menurut gue orang naik Ferrari belum tentu kaya, tapi orang kaya adalah orang yang punya semangat hari ini. Karena punya Ferrari juga belum tentu semangat hari ini. Jadi gue tuh salah satu orang paling kaya di muka bumi. Tapi menurut aku itu sih susah banget ya buat kita buat jadi single mom, kayak harus jadi Wonder Woman ya. Kalau kita misalnya pas nggak ada uang atau apa, ya aku crazy real pemirsa, aku crazy real. Aku crazy beneran, crazy real. Jadi hidup aku kalau hari ini gue naik bajaj, naik bajaj. Lo mau presiden bilang apa juga, emang kenapa? Duit gue naik bajaj, beli pabriknya sekalian. Nah, kalau gue kesel gue ngomongnya gini, bener ya, gara-gara gue ngomong, gara-gara gue sering gak punya dulunya, gue ngomongin pabrik ini pakai karena gue punya beneran pabrik gitu. Jadi dari mana asalnya nggak tahu dari mana, pokoknya jadi gue sekarang pengusaha. Jadi gue sekarang nggak manggung pun gue punya usaha gitu. Ya gue kalau manggung ya harga cocok berangkat, kalau nggak cocok ya maaf gitu. Bukannya sombong, cuma ya emang begitu. Jadi kalau dulu kan misalnya, harganya segini nggak mau, lu kan butuh duit. Kalau sekarang, kalau dulu kan iya juga ya, kita harus ambil lah. Kalau sekarang nggak kurang dikitnya nggak bisa deh, kayak gue mahal banget, kalau nggak masuk budgetnya nggak usah deh, mendingan
Enggak, ini cuma pencitraan biar naik harganya, oh salah ya. Enggak, tapi aslinya begitu sih. Tapi nego siapa? Nego, bohong. Gue nego, tapi gue sombong juga. Gue nego lihat orangnya, kalau orangnya sombong ya bye-bye aja gue sih. Tapi kan sekarang kan netizen menggadang-gadang kalau misalkan Kapingkan tuh bangkrut lah atau lah segala macem bang. Ya mobil gue Alphard, gue naik Alphard. Gue tinggal sekarang rumah gue kayak tisu basah, gue tinggal buang. Gue tidur gue buang, gue tiap hari tinggal di hotel. Ya terus sekarang gue di Nava Park, perumahan paling nomor 1 orang-orang kaya di BSD. Ya itu dari dulunya gue tukang pisang goreng, ya benar. Tapi kan makanya lu semua kan nggak sama, mereka yang di Cina nggak sama. Kalau gue kan mikirannya udah sampai Hollywood, kalau dia baru sampai Blok M aja GR. Kalau gue udah nyanyi di Hollywood, temen gue kan Paris Hilton, yang lain segala macam ya. Sorry ya, bukannya gue nggak main Indonesia ya. Memang temen gue Black Eyed Peas itu temen-temen gue semua. Ya kan jadi sombong jadi ya. Bukan di tangan orang. Jadi hari ini gue mau beli hard rock ya bisa aja, gue nggak perlu nggak beli hard rock ya kan. Ya istilahnya kita ngomong tuh ngomong aja gitu. Yang namanya Tuhan kalau kasih ya kasih aja. Gue punya pabrik aja gue nggak tahu, tiba-tiba ada orang kasih pabrik. Gue punya pabrik mau apa? Ya udah. Tapi sekarang Ayo nggak punya pabrik, gue nggak punya pabrik juga gue tetap kaya. Gue orang kaya paling terkaya, salah satu orang paling kaya di muka bumi. tapi lu Bisnis lah. kenapa? Bisnis suka karena duit-duitan. Jadi bikin duit ya aku ya bisnis. Jadi aku bikin perumahan, bikin apa. Makanya orang cuma bisa pisang goreng atau apa. Bodo amat sih, hari ini gue naik Alphard sih, punya gue sendiri. Lihat aja STNK-nya. Ya gitu ya, maksudnya bukannya sombong-sombongan ya. Gue cuma mau nyentil aja orang-orang yang bukan orang-orang sih, semua orang, bukan artis-artis sebenarnya yang ngerasa wow gitu. Tapi pas giliran gitu mereka tuh orangnya kayak ya udah ini gini, anyway itu punya siapa gitu. OKB lah istilahnya. Kalau gue kan orang kaya lama. Iya, kalau gue kan nenek gue kaya dulu kan. Tanya aja Rizko Sendratmo segala macam itu, mereka tuh kakek musisinya tuh kakek aku. Syarif Nur Hidayat, zaman TV masih hitam putih. Itu ibarat kalau sekarang itu Anang Hermansyah itu kalau sekarang. Nah itu jadi ya aku dari dulu emang kakekku pakai mobilnya Bentley, ada 10 biji di rumah. Ya makanya orang kalau jago perang, tapi kalau orang pakai tas Hermes atau apa belum tentu jago perang. Kalau gue beli tas Hermes, beli pabriknya juga bisa kalau mau. Cuma kan perlu nggak masalahnya kan? Karena kita kalau beli kan maunya beli, tapi masalahnya perlu nggak ya kan? Kalau perlu ya udah beli aja, kalau nggak perlu ya ngapain dibeli. Kita lewat aja kita dibayarin, ngapain kita kalau kita untung pabrik aku mungkin ada yang modalnya cuma berapa puluh juta atau berapa, tapi ada orang mesti bikin pabrik miliaran ya. Kalau aku bisa bikin pabrik dengan uang sedikit istilahnya, kenapa enggak gitu. Makanya itu kan sesuatu yang out of the box. Ngerti nggak tuh netizen? Out of the box ya. Nah, makanya level kita beda. Level kita kalau orang selevel sama gua nyambung, kalau orang nggak selevel sama gua kagak nyambung apa yang gua omongin. Nah, makanya ini kan kita out of the box. Kalau kita beli dengan uang bisa, tapi kita rugi miliaran. Tapi kalau kita dengan lewat kita jadi owner, kenapa enggak gitu. Tapi kan sekarang kakak jualan juga di Facebook, jualan di Instagram baju-baju nih kak. Kayak dulu kayak kakak malu nggak sih kak, mungkin kayak apa makin semangat jualan. Kalau gua malu kalau gua nikahin orang kaya tapi gua nggak cinta, itu gua malu. Terus gua wow banget nih suami gua, padahal gua istilahnya maaf ya misalnya mau tidur bareng ya mikir-mikir dulu gitu. Ya kalau gue kebalikannya, lu boleh kaya, tapi kalau lu nggak ngargain gue sebagai istri, baik aja sih gitu. Kalau misalnya gue orang Kristen nggak bisa bilang cerai seenaknya. Kakak juga ngurus anak sendiri kak. Sangat. Terus apa namanya kesibukan kakak dagang, nyanyi pun juga seperti apa kakak cara ngebagi Nanti waktunya. suatu saat kamu ikut mobil aku, nggak bisa masuk angkot aku. Ada panci, ada centong, iya beneran, ada sepatu, semuanya nggak bisa masuk, sumpah bener. Itu semua ibarat orang punya rumah, kalau gue nggak usah punya rumah. Orang gue nyampe, gue tinggal beli aja, gue kesana tinggal beli, istilahnya gitu. Tapi masalah gue mau beli kan gue mesti tertapin, gue mau di Jakarta atau di BSD, nah kayak gitu. Jadi ya gue kebeli rumah, tapi udah masuk tuh uang gue cepet 100 juta udah masuk, gue cancel nggak jadi, karena gue nggak tahu lah nanti kalau gue setahun lagi dari sekarang gue mungkin di Amerika tour sama Jennifer Lopez. Nah, nanti rumahnya diapain? Kenapa kakak pakai babysitter kak, gimana cara ngatur? Apalagi babysitter. Gue tuh orangnya levelnya tinggi banget. Bukannya gue sombong ya? Enggak, maksudnya bener. Nah, viral nih mudah-mudahan ya. Jadi kan banyak job kita. Salah ya. Emang mau nyup gitu? Oh, enggak. Iya bener. Produser tolongin lah diedit lah. Pokoknya produser enggak. Ya, emang bener, level aku bukan aku sombong. Aku high level banget. Aku sangat menjaga privacy. Aku nggak bisa ada orang-orang yang
auranya negatif kayak suster atau babysitter kan aku jadi ngurusin orang, anak-anak aku udah gede. Makanya aku bayangin malam ini aku tidur di Singapura, besok aku tidur di Tegal, besok aku tidur di tadi malam lihat story aku nggak? Aku di Kemang, aku di mana ya? Kalau aku mau babysitter, mobilnya harus 2 tuntun, terus aku mesti ngurusin orang, mesti ngurusin apa? Sebenarnya biasanya banyak makan hati sebenarnya, karena mereka nggak selevel. Bukannya aku bilang semua babysitter enggak, tapi kebanyakan. Nggak usah babysitter, penyanyi juga banyak yang nggak selevel. Ya bukan sombong ya, bukan penyanyi doang, semua masyarakat. Kalau kita ngomong level-levelan itu banyak. Ya banyak orang yang ngaku levelnya tinggi, tapi mama mungkin nggak bisa. Karena gue nggak suka sih kalau orang tinggi hati, gue nggak suka. Gue sukanya rendah hati aja. Tapi happy kan sih kamu jadi single mom mungkin atau ada kedekatan dengan cowok lain mungkin kan? Oh gue kedekatan yang satu aja belum habis expirednya. Gue lagi nunggu kapan habisnya. Enggak. Kedekatan ya cowok-cowok banyak kan yang naksir sama aku. Karena pintar, aku orangnya independen, aku cantik, seksi, diberkatin gitu ya. Jadi banyak yang naksir lah. Tapi sekali lagi susah cari yang selevel gitu. Happy menjadi single mom mungkin kayak ini terakhir Happy menjadi single mom mungkin. Enggak, gue sih tentatif aja. Jadwalnya kalau ada yang cocok, kalau emang dia selevel sama aku, maksudnya dia kuat, cowok yang tangguh ya. Gue bilang orang kaya tuh orang yang semangat gitu. Jadi kalau dia semangat, ya aku sih oke-oke aja gitu. Kalau suami aku udah nggak ada, suara aku udah. Tapi kalau misalnya dia nggak selevel ya nggak bisa gitu. Nggak usah kayak gitu, temen aja banyak temen, tapi cari sahabat tuh susah. Karena waktu kita susah, kita nggak ada temen. Tapi kalau misalnya kita banyak uang, siapa sih yang nggak mau temenan sama kita? Pokoknya hidup kita, pemirsa, itu bertanggung di kita sendiri. Jangan ikut sini, ikut sana, nggak usah. Bukan saya ngajarin durhaka ya orang tua, wakil apalah atau apa, bukan semuanya tuh kita hormatin. Tapi kalau kita mau jadi pelukis ya udah jadi pelukis, jadi penyanyi. Oh katanya dokter tuh lebih kaya, nggak usah dengerin, kita jadi penyanyi aja gitu. Jadi ya udah, makanya hidup kita tuh harus kuat. Makanya gue beda sama yang lain. Ya kalau lu lihat aja, lihat orang tuh dari bibitnya. Kalau sekarang wow, belum tentu wow. Tapi kalau orang punya semangat, lihat aja gue. Kalau punya semangat dia pasti jadi wow. Lihat aja 2 tahun lagi ya. Tapi nyanyi masih ya kak? Nyanyi ya, kan tanggal 7 kan launching. Jadi kan satu-satu, karena kalau kita mau jadi artis, nah nanti uang beli pampers nggak ada. Jadi kan kadang usaha. Jadi masa mau nungguin off air, jadi kan itu jadi pengemis. Kalau sekarang kan gue punya production house, gue bikin acara sendiri, gue nggak ngemis ke iklan, nggak ngemis ke TV kan. Anyway, gue bikin production house ini, bahkan jadi ini mau beli nggak, kalau nggak mau dibeli ya gue kasih sponsor misalnya kayak gitu. Jadi sekarang berpikirnya ada Tuhan bersama kita lah, Tuhan yang Maha Esa, apapun agama kita, ayolah kita maju untuk andalkan Tuhan lah. Andalkan manusia nggak usah kayak gitu. Orang kaya juga banyak yang pusing, mbak. Orang kaya banyak yang pusing, orang nggak kaya juga banyak yang pusing, sama aja. Jadi kalau kita nggak pusing, ya nggak pusing, itu orang kaya namanya menurut aku. Makanya aku salah satu orang paling kaya di muka bumi, karena aku nggak pusing. Makasih.